Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah lah yang memenuhi hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu lah menolong kami, membimbing serta memberi kami pengertian akan firman-Mu itu. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas 9 ayat 37 sampai 42. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Tema kita, Yesus berkuasa atas setan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah yang disaksikan oleh Injil Lukas dalam perenungan kita ini adalah kejadian yang terjadi setelah peristiwa Yesus dipermuliakan di atas gunung. Saat itu pakaian Yesus menjadi putih berkilauan, dan tampaklah Musa serta Elia sedang berbicara dengannya. Dan pada waktu itu awan pun menaungi mereka, dan ada suara yang terdengar, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Dan peristiwa ini, saudara-saudaraku, disaksikan oleh murid-murid Yesus, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus, yang dibawa oleh Yesus pada saat itu. Sebuah peristiwa yang tentunya sangat menakjubkan. Tetapi keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, mereka terus diperhadapkan dengan orang banyak yang datang berbondong-bondong untuk menemui Yesus. Tentunya mereka datang dengan membawa segudang persoalan dan juga masalahnya masing-masing, dan boleh jadi untuk kepentingannya. Salah seorang dari mereka berseru meminta kepada Yesus untuk menengok anak satu-satunya. Tentu hal ini adalah salah satu dari sekian masalah yang ada pada saat itu. Situasi yang kontras tentunya terjadi bila dibandingkan peristiwa di atas gunung yang baru saja saat tiba di bawah, Yesus kembali menghadapi kenyataan hidup. Inilah gambaran yang memang sebenarnya ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku, kehidupan kita yang digambarkan di sini di bawah selalu diperhadapkan dengan kenyataan hidup dalam berbagai pergumulan-pergumulan. Dan Yesus pun diperhadapkan dengan kenyataan di dunia
tempatnya turun pada saat itu, di mana ada seorang anak yang dikuasai roh jahat, dan ayahnya telah berputus asa oleh karena ketika dia membawa kepada murid-murid Yesus yang lainnya selain Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka tidak mampu memberikan pelayanan untuk menyembuhkan atau mengusir roh jahat yang ada pada anaknya tersebut. Saudara-saudaraku, peristiwa iman yang luar biasa di atas gunung ketika Yesus dipermuliakan itu menjadi persiapan untuk kembali menghadapi situasi tantangan yang sebenarnya, dan Tuhan Yesus menghadapinya dengan kuasa. Saudara-saudaraku, iman serta pengharapan yang diletakkan pada tempat yang tepat tentulah membuahkan hasil. Dan kita lihat bagaimana seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya untuk mencari pertolongan agar anaknya dapat disembuhkan, karena kuasa roh yang ada pada diri anak itu terus menyiksanya. Walau belum bertemu dengan Yesus, si ayah ini meminta kepada para murid pada awalnya untuk menyembuhkan anaknya itu. Namun para murid itu tidak berhasil. Tetapi ayah ini bukan langsung berputus asa. Ia bahkan setia menunggu sampai bisa bertemu dengan Yesus secara langsung, karena dia sungguh menginginkan anaknya boleh lepas dari penderitaan siksaan roh jahat itu. Saudara-saudaraku, adapun penyakit yang mungkin diderita anak ini secara medis boleh jadi gejalanya hampir mirip yang dialami seperti orang yang mengalami epilepsi atau penyakit ayan. Tetapi pada saat itu, di zaman itu, orang-orang banyak selalu berpikir segala macam penyakit ini dianggap ditimbulkan oleh kuasa roh-roh jahat. Demikian juga mungkin pengertian atau apa yang diartikan oleh ayah anak ini. Sang ayah terus berharap guru yang sudah membuat berbagai mujizat itu, yaitu Yesus, yang mungkin saja telah didengarnya banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit, juga dapat berkenan menengok anaknya serta menyembuhkannya. Saudara-saudaraku, dari antara orang banyak yang datang kepada Yesus itu, ia berseru kepada Yesus dan memohon agar Tuhan berbelas kasih. Ia hanya ingin menemui Yesus serta berseru kepada Yesus, karena hanya itulah yang bisa menyelamatkan dan menyembuhkan anaknya, anak tunggalnya itu. Saudara-saudaraku, inilah yang kita lihat bagaimana usaha seorang ayah yang dengan hati yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan terlihat di sini membuahkan hasil. Ia bisa menemui Yesus dan berseru langsung di depan Yesus, dan Yesus pun mau memberikan pertolongannya. Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anaknya itu. Disinilah tampil Yesus yang berkuasa atas segalanya, termasuk atas penyakit dan atas roh-roh jahat apapun. Oleh karena itu, di sini kita lebih mengenal lagi bahwa tidak ada kuasa yang dapat melebihi kuasa Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin kita beranggapan, kita berpikir selama ini bahwa iblis setan tidak berkuasa, tapi di sini dalam peristiwa ini kita melihat kuasa iblis setan dapat merasuk seseorang, dapat mencelakai seseorang. Oleh karena itu, inilah yang membuat penderitaan
bagi anak tunggal dari seorang ayah ini, dan ini sangat membuat dia menderita. Tetapi sekalipun kuasa iblis ada, kuasa setan ada, tapi kuasanya tidaklah maha kuasa. Oleh karena itu, hanyalah kuasa Yesus yang sungguh-sungguh berkuasa atas apapun, termasuk atas setan. Oleh karena itu, janganlah kita meragukannya lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tema kita dikatakan Yesus berkuasa atas setan, dari renungan ini mengajar kita kembali agar kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dan di dalam Yesuslah ada kuasa yang tidak ada dimiliki oleh siapapun. Saudara-saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan percaya akan kuasa Roh Kudus yang telah diberikan kepada setiap orang percaya, itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Orang yang sungguh-sungguh percaya dan dipenuhi oleh Roh Kudus tidak akan mungkin dirasuk oleh setan. Roh Kudus dan setan tidak dapat tinggal bersama-sama dalam satu tubuh. Ini juga pernah diingatkan oleh Rasul Paulus di 2 Korintus 6 ayat 15-16. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudara-saudaraku, inilah yang kita dapatkan. Yesus sungguh berkuasa atas dunia ini, dan Yesus pun berkuasa atas kuasa roh-roh setan iblis. Saudara-saudaraku, pengalaman iman bersama Tuhan tidak hanya untuk dinikmati di atas gunung kehidupan kita, tapi harus berwujud juga dalam karya di bawah, yakni di mana kita hidup bersama sesama kita. Dunia di mana kita boleh tinggal dan melayani tidak terlepas memang dari berbagai pergumulan. Saat kita diberkati, kita disuruh, diminta oleh Tuhan untuk memberkati. Sebab semua yang kita terima dari Tuhan tidaklah berhenti pada diri kita saja, melainkan harus disalurkan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Saudara-saudaraku, sama seperti Yesus yang tak pernah lalai memberikan pertolongan dan mengerjakan pelayanan bagi orang lain. Untuk itu pun kita diajar oleh Yesus untuk tidak menutup mata, untuk membatasi diri dalam pergumulan orang-orang di sekitar kita. Sebab kehadiran kita bukan tanpa tujuan, tapi kehadiran kita di dunia ini, di dunia yang nyata dengan banyak permasalahan dan pergumulan, kita akan bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alat dan perkakas Tuhan untuk menunjukkan betapa besarnya kuasa Yesus yang ada di dunia ini. Dan kesanalah kita akan mewartakan, memberitakan, dan meyakinkan setiap orang yang ada dalam pergumulannya untuk terus datang dan berseru memohonkan pertolongan Yesus. Kuasa kita memang sangat terbatas, sebab siapakah kita manusia yang penuh dengan keterbatasan ini? Tetapi syukur kepada Allah, kita mempunyai Allah yang berkuasa atas surga dan dunia. Kita memiliki Allah di dalam Yesus yang berkuasa atas roh-roh jahat
atas setan iblis yang dapat melakukan kuasa, kasih dan pertolongannya kepada setiap orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, tentu dalam kehidupan kita saat ini, gangguan setan iblis tidak lagi hanya dalam bentuk seperti anak yang dirasuk oleh roh setan iblis ini, sehingga membuat mulutnya berbusa dan dia terus dipenuhi dengan sakit penyakit. Tetapi kehadiran pekerjaan setan iblis dalam dunia kita saat ini tentu dengan kemasan yang baru, kemasan yang lebih menarik. Boleh jadi dia datang lewat popularitas diri kita, kehebatan kita, kekayaan, serta kepintaran kita. Dan boleh jadi juga dalam banyaknya pergumulan penderitaan kita, sehingga kita tidak lagi percaya sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Akhirnya kita mencari kuasa di luar Tuhan, dan boleh jadi hanya mengandalkan diri kita. Tapi ingatlah, kita terus harus waspada, tetap harus menjaga, memelihara iman hanya kepada Tuhan Yesus, agar dengan itu kita memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengusir, menaklukkan, bahkan menjauhkan diri kita dari segala tipu muslihat si iblis. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memang berkuasa. Marilah sekali lagi kita mempercayainya, menyerahkan seluruh kesulitan, penderitaan, permasalahan hidup kita kepadanya, sebab Ia akan memberikan jalan keluar dan menolong kita, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita tidak perlu khawatir atas hidup kita, tetapi segala kekhawatiran dan ketakutan kita, bahkan penderitaan kesusahan kita, termasuk sakit penyakit kita, hanya kita serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang sanggup memberi kekuatan di dalam pengharapan kita lewat kuasa Yesus yang menguatkan, bahkan juga menyembuhkan. Biarlah dalam hidup beriman dan di dalam doa yang terus ada kita lakukan dalam hubungan kita kepada Tuhan, yang tak jemu-jemu kita serahkan kepada Tuhan di dalam iman percaya yang teguh. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas lawatan firman-Mu. Biarlah kami sungguh dikuatkan lewat firman-Mu itu, untuk dapat menaklukkan segala kuasa tipu muslihat iblis setan, karena kami adalah milik-Mu. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.